Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Irwan Syahputra dari MJ 401. Ini menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen perbankan. Dalam hal ini saya akan membawakan terkait kasus lainnya deposito sejumlah 110 miliar pada nasabah BNI. Masalah yang utama adalah ada beberapa nasabah BNI di Makassar melaporkan kehilangan dana deposito hingga puluhan miliar. Uang deposito nasabah BNI tersebut sejumlah 110 miliar. Hilang di BNI cabang Makassar. Kenapa bisa hilang? Uang tersebut ternyata diketahui milik 3 orang nasabah BNI yang hendak mencairkan dana deposito. Namun sayangnya uang puluhan miliar milik ketiga nasabah tersebut tidak tercatat pada sistem bank sebelumnya. Yang tentu membuat pengusaha Sulawesi Selatan atas nama Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai 40 miliar yang disimpan di BNI. Kuasa BNI Bapak Roni LD Janis pun memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan kuasa nama Syamsul Kamar yang disampaikan kepada media massa pada 10 September 2021 yang menyatakan bahwa telah terjadi kehilangan dana milik kliennya atas nama Andi Idris Manggabarani sejumlah 45 miliar. Kemudian pihak BNI melakukan investigasi dari BNI bilik tersebut ternyata tidak pernah ditemukan oleh kantor cabang Makassar dan sama sekali tidak tercatat pada sistem bank, serta tidak ditemukan adanya setoran dana nasabah untuk pembuatan deposito tersebut. Berdasarkan bukti dan fakta tersebut, ada dugaan bahwasanya deposito tersebut adalah palsu. Menurut keterangan dari kuasa hukum nasabah dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi dari pihak BNI, nasabah, dan pihak lain yang mungkin mengetahui duduk perkara kasus hilangnya dana deposito tersebut untuk mengungkap adanya dugaan pemalsuan belian deposito di kantor cabang Makassar. Maka BNI berinisiatif untuk melaporkan peristiwa tersebut pada Barreskrim Polri. Dan pada 1 April 2021 dapat mengungkap pelaku dan para pihak terkait yang memperoleh manfaat dari peristiwa pidana tersebut, serta mempertanggungjawabkan secara hukum. Diberitakan sebelumnya Dirtipideksus Barreskrim Polri Dirjen Polisi Helmi Santika mengungkapkan ada 3 orang nasabah BNI mengaku tidak dapat mencairkan uang deposito miliknya. Masing-masing nasabah atas nama Andi Idris, 40 miliar, nasabah inisial H kehilangan dana 16,5 miliar, dan dana deposan atas nama R dan A juga rep sebanyak 50 miliar. Kuasa hukum Andi Idris Manggabarani, Syamsul Kamar, menyatakan kliennya harus kehilangan dana deposito sejak bulan Februari 2021, namun baru terpublikasi beberapa hari ini setelah manajemen BNI tidak kunjung mengembalikan dana deposito Andi Idris. Syamsul kemudian menceritakan kliennya meminta penjelasan pihak BNI khususnya di Makassar, namun kliennya tidak mendapatkan jawaban jelas kemana raibnya uang deposito tersebut. Atas kasus ini BNI melaporkan ke Barreskrim Polri dengan nomor laporan SPGL-2019-RS2.2/2021 Dirtipideksus. Andi Idris juga membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan pada 9 Juni 2021. Sulawesi Selatan maksudnya. Dari investigasi penyidik Barreskrim Mabes Polri ditemukan adanya rekening bodong atas nama perusahaan, anak nasabah, dan karyawan nasabah tanpa konfirmasi kepada pihak terkait. Syamsul mengatakan hal itu merupakan pelanggaran SOP dan bentuk kejahatan perbankan yang bermaksud. Setelah hasil penyelidikan kepolisian pada 18 Agustus 2001, BNI juga telah melakukan kesalahan SOP dalam pembuatan rekening bodong. Padahal
Menurutnya, untuk membuat rekening bank perlu konfirmasi berjenjang dan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Samsul menyebut pelanggaran ini begitu terstruktur dan sistematis. Pelanggaran SOP lainnya yang diduga dilakukan BNI adalah tidak dilakukannya prosedur callback pada transaksi tanpa kehadiran nasabah. Pembuatan buku tabungan, kartu ATM serta transaksi penarikan dan pemindahan bukan melebihi limit transaksi bank. BNI menyebut adanya dugaan pemalsuan bilet deposito. Satu, kuasa hukum BNI, Tony L. Yanis mengatakan BNI menemukan adanya dugaan pemalsuan bilet deposito Andi Idris senilai 40 miliar tanggal 1 Maret. Yang kedua, bilet deposito tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BNI Cabang Makassar dan tidak tercatat di sistem. Tiga, tidak ditemukan adanya setoran dana nasabah deposito. Atas temuan dugaan pemalsuan bilet deposito tersebut, Yanis mengatakan kliennya telah melaporkan hal itu ke Baris Krim Polri untuk melakukan investigasi demi mengungkap aliran dana nasabah, pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut, dan riwayat transaksi rekening penerima dana, sehingga akan terkuak siapa pelaku di balik kasus penggelapan dana nasabah tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada Juli 2019, tersangka MBS menawarkan kepada nasabah RJ dan AN untuk membuka deposito di BNI Cabang Makassar dengan bunga 8,25% dan bonus lainnya. Tawaran serupa juga diberikan kepada nasabah HN IMB pada bulan Juli 2020. Dan nasabah awalnya dimasukkan ke rekening bisnis di BNI Cabang Makassar atas nama itu. Kemudian tersangka MBS mulai melakukan modus kejahatan dengan menyerahkan slip untuk ditandatangani oleh nasabah dengan dalih akan dipindahkan ke rekening deposito. Namun faktanya, dana tersebut justru dipindahkan ke rekening fiktif yang sudah disiapkan MBS dan kedua tersangka. Saat nasabah ingin mengejarkan bilet deposito, sistem BNI tidak menemukan adanya setoran dana nasabah yang dimaksud. Kesimpulan sementara, dana milik nasabah digelapkan dengan cara memindahkan uang nasabah ke rekening bodong, bukan ke rekening deposito, sehingga pihak ini tidak bisa menemukan dana deposito dalam sistem. Padahal bilet deposito yang diduga dipalsukan kemungkinan digunakan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa dana yang disetorkan sudah masuk ke rekening deposito korban. Penyidikan Bareskrim menemukan fakta dana nasabah yang semula diminta ditempatkan di deposito ternyata kemudian dipindahkan ke rekening bodong menggunakan nama perusahaan. Pembuatan rekening baru bodong ini sebagai bukti BNI melanggar SOP. Pembuatan rekening bank karena tindakan tersebut seharusnya melibatkan beberapa pihak dan membutuhkan persetujuan berjenjang manajemen, sehingga pelanggaran prosedur ini dilakukan terstruktur dan sistematis. Konklusinya, berangkat dari laporan yang dibuat BNI tentang dugaan pencucian uang dan tindak pidana perbankan pada 1 April 2021, Dirtipidexus Baris Krim Polri Brigjen Polisi Helmi Santiga mengatakan pihak kepolisian telah menetapkan tersangka berinisial MBS yang merupakan oknum pegawai BNI Makassar dan akan ditahan selama 2 hari ke depan untuk mendalami kasus dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 40 miliar. Dalam kasus ini, penyidik memeriksa saksi-saksi dari BNI, nasabah, dan pihak lain yang mungkin mengetahui perkara. Sampai saat ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi dan ahli perbankan dan pidana atas hilangnya dana deposito. Sampai saat ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi dan 2 ahli perbankan dan pidana atas hilangnya dana deposito nasabah di bank BNI tersebut. Hasil pengembangan penyidikan ada penambahan 2 tersangka lainnya. Saat ini berkas sudah dikirimkan pelimpahan tahap 1 ke kejaksaan. Dari hal tersebut, maka kita merekomendasikan agar nasabah meminta pertanggungjawaban agar siapapun yang terlibat dalam dugaan kasus penggelapan dana oleh manajemen Bank BNI diproses oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, otoritas jasa keuangan, dan lembaga yang memiliki kewenangan agar kasus ini bisa tuntas. Jika turut berkomentar atas raibnya dana deposito nasabah BNI, juru bicara OJK Sekar Putih Jarot mengatakan pihaknya mendorong agar BNI memberikan penjelasan terkait raibnya dana nasabah. Para korban dan manajemen BNI telah melakukan pertemuan di salah satu kafe di Makassar. Setelah itu, manajemen BNI
Saat itu manajemen BNI diwakili oleh 5 orang termasuk Agus Suryono, pimpinan cabang Makassar, dan Melati Bunga Sombe atau MBS. Saat itu pihak BNI berjanji akan mengembalikan dana yang telah didepositkan pada sepekan. Demikian penjelasan dari kami, Pak. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila itu topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.